Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok O1 dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pada hari ini kami melakukan kunjungan lapang sebagai bagian dari pembelajaran untuk memahami bagaimana proses produksi bibit anggrek secara langsung di lapangan. Sebelum itu, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Saya Nabila dengan NIM akhir 158 sebagai editor. Saya David Alberto Ivanov Silalai dengan NIM akhir 058 sebagai pewawancara. Saya Angelika Sawar dengan NIM akhir 180 sebagai notulensi. Saya Sarota Mawanan dan akhir 85 pada notulensi. Saya Huta Jevanya dengan NIM akhir 132 sebagai pewawancara. Saya Ninyo Maratna Puspita Asa Putri dengan NIM akhir 086 sebagai editor. Saya Nadia Ramadhani Tristianto dengan NIM akhir 088 sebagai dokumentasi. Saya Mangga Sarawalaya dengan NIM akhir 055 sebagai dokumentasi. Baik, melalui kegiatan ini kami berharap dapat memahami teknik perbanyakan, perawatan, serta manajemen produksi bibit anggrek sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi bekal bagi kami dan pengembangan keilmuan di bidang pertanian serta memberikan informasi edukatif bagi masyarakat. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok A1 melakukan kunjungan lapang ke kebun Pak D untuk mempelajari secara langsung proses produksi benih anggrek. Anggrek merupakan tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak diminati karena keindahan bunganya. Kebun Pak D yang berlokasi di Jalan Kapiworo, Kedoya Barat, nomor 4 di Kabupaten Malang, merupakan salah satu tempat budidaya anggrek yang juga memproduksi benih melalui teknik tertentu. Pada kegiatan ini, kami turut melakukan wawancara dengan Ibu Fitriani sebagai narasumber. Aku awalnya tuh jualan online. Jadi awalnya itu memang Pak Deku ini aku terinspirasi dari Pak Deku. Pak Deku ini udah budidaya anggrek dari aku masih kecil, masih SD kalau nggak salah. Terus waktu lulus SMP itu aku sempat kerja di lab pembibitan anggrek. Setelah itu keluar dari situ karena memang lebih sukanya jualan, jadinya aku memutuskan jadi reseller aja. Aku ambil barang dari kebunnya Pak D, terus aku sendiri yang pemasarannya, bagian pemasarannya gitu. Lama kelamaan stok Pak D kosong, kekurangan stok, akhirnya aku juga ambil beberapa petani. Terus cari bibitnya itu juga lumayan susah. Akhirnya aku juga bikin bibit botol sendiri kayak gitu. Kalau dari awal memang aku dari asalnya reseller aja, ambil foto-foto barang, nanti aku pasarin, setelah itu laku, nanti dapat keuntungan aku pakai beli-beli tambahan kayak barang-barang apa yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi bertahap gitu, nggak langsung punya kebun, nggak. Aku jualannya mulai 2017, 2018 baru punya kebun kecil di depan rumah sebenarnya, tapi aku bongkar karena pertumbuhannya kurang bagus. Kalau di kebun ini sendiri tahun 2019-an. Tapi aku juga mulai pembibitan botol itu di 2019-an, tapi tetap kerjasama juga sama Pak D. Dibudidayakan ada anggrek dendro, anggrek bulan, vanda, cattleya, brahma, terus oncidium, banyak sih ya. Banyak. Yang paling diminati itu anggrek bulan atau phalaenopsis dan juga dendro. Karena kalau anggrek bulan tuh banyak masyarakat itu yang lebih tahu itu dia itu taunya anggrek bulan gitu. Kalau untuk indukannya kita beli di para penjual juga ya, yang memang kualitasnya bagus. Kalau kriteria indukannya itu biasanya dari ukuran bunganya, bisa jadi karena bentuk bunganya seperti apa, corak warnanya lebih carinya yang pekat atau kayak gimana, itu sebenarnya tergantung seleranya setiap petani juga ya. Jadi gini, kalau pembibitan anggrek kan kita pakai kultur kan ya. Jadi dari buah atau dari biji sampai dia keluar atau diaklim ya, siap aklim itu kira-kira 1,5 tahun.
Lah untuk siap jualnya itu aku ada di beberapa ini sih, ada yang jualan botolan, jadi kemungkinan 1,5 tahun itu udah mulai bisa dijual. Ada juga yang kondisinya tuh seedlingan atau bibit, contohnya di situ tadi, itu kondisinya bibit atau seedling itu keluar dari botol atau setelah aklim sekitar umur 3-5 bulan. Setelah itu ada juga yang aku jual remaja, jadi aku jualnya itu bertahap, mulai dari botol, seedling, remaja, dewasa, dan sampai berbunga juga. Kalau proses awal, jadi anggrek yang kondisinya berbunga itu kita serbukan atau kita kawinkan ya, atau polinasi biasanya ya kan. Ya kita polinasi dulu, terus nanti sampai muncul buahnya lah, sampai buahnya matang tuh kira-kira di antara 4 atau 6 bulanan lah ya, tergantung jenisnya juga. Setelah itu kita tebar di dalam botol. Proses tebar yang pertama, nanti nunggu 3 bulanan lagi baru kita sup. Biasanya sih kalau di sini kita supnya 2 kali. Jadi prosesnya tebar, sup ya. Terus nanti kita ada proses terakhir itu transplant. Jadi kita hitung sekalian juga satu botolnya kira-kira cukupnya nutrisinya berapa kayak gitu. Untuk media tanam kalau yang udah keluar botol sebenarnya tergantung ini ya, tergantung yang mau nanam aja sih ya. Soalnya juga media tanam tuh banyak. Tapi kalau aku sendiri ini pakainya moss hitam atau akar kadaga sering disebutnya. Cuman kalau anggrek itu memang butuh naungan, jadi tetap ada ini plastik UV dan juga paranet. Kalau plastik UV aja dia itu gosong, jadi tetap ada harus paranetnya. Terus harus juga dapat angin yang banyak atau sirkulasi udara yang bagus. Soalnya kalau nggak dapat angin, akarnya gampang busuk karena medianya nggak gampang kering kayak gitu. Kalau kendalanya dari budidaya itu sebenarnya dari tempat sih ya, karena kalau kita budidaya anggrek itu pertumbuhannya kan lama, jadi butuh tempat yang terus gede terus gitu loh, jadi nggak ada cukupnya. Sedangkan kan kalau kita nyiapin tempat tuh juga kan lumayan ya dananya, tempatnya, terus harus ada GH-nya juga kayak gitu. Itu kendala yang pertama. Hama ya, bisa jadi hama kayak jamur, bakteri kayak gitu sih yang lumayan ini ya, lumayan jadi kendala kayak gitu. Biasanya kalau anggrek itu kalau musim panas dia tuh tungau. Tungau itu susah banget dibasminya karena dia kan nyerangnya bawah daun ya. Kalau bagian anggrek jadinya harus benar-benar disemprotnya dari bawah. Kalau musim-musim hujan kayak gini tuh biasanya tuh kayak bakteri, nggak tahu sih bakteri apa ya, tiba-tiba kayak lonyot kayak gitu. Untuk mencegahnya pastinya pakai insektisida sama fungisida ya. Kalau insektisidanya ya tergantung menyesuaikan juga sama hamanya itu juga ya. Sebenarnya setiap minggu itu kita jadwalin juga untuk penyiraman insektisida atau fungisidanya. Itu buat pencegahan. Tapi misal nanti ada yang udah keserang ya kita lebih intens lagi kayak gitu. Kalau dari standar kebun padi sendiri itu yang pertama ya, untuk anggrek bulan aku lebih suka daunnya yang bulat-bulat karena itu kayak lebih kelihatan gede, lebih kelihatan segar. Terus dari akarnya tuh harus wajib akar jalan ya, jadi kalau masih keluar akar dikit itu aku nggak berani untuk jual, jadi harus benar-benar kokoh kayak gitu loh, jadi yang beli juga nggak kecewa kayak gitu. Jadi anggreknya itu kita bungkus pakai kertas, kita masukkan pakai kardus gitu. Nanti kita tambahin kayak kalau misal packingnya itu kondisinya anggreknya berbunga itu kita pakai background juga. Jadi untuk pengaman bunganya biar nggak gampang rontok kayak gitu. Dari mulut ke mulut juga iya, dari media sosial juga iya. Jadi kita fokusnya sebenarnya di media sosial. Aku ada IG kebun.pakde, ada juga YouTube ya kebun pakde juga. Tapi yang lebih fokus aku di TikTok kebun.pakde juga. Demikian kunjungan lapang yang telah kami lakukan di kebun pade mengenai proses produksi benih anggrek. Melalui kegiatan ini kami dapat memahami secara langsung tahapan produksi benih anggrek, mulai dari proses penyerbukan hingga perbanyakan menggunakan teknik kultur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.